untuk pembahasan pertama, makna wa ahkamil bid'ah, itu narasumber sebelah kanan dan kiri saya saya kasih waktu 20 menit. Kiai favorit saya, Kiai Najib, sering pesan kepada saya, ikutilah orang karena dia itu benar, jangan ngikutin kebenaran karena orang. Saya ingin membicarakan masalah hadis kullu bid'atin dhalalah. Memang ada pandangan yang berbeda dengan jumhur tentang apakah ada bid'ah hasanah atau tidak. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keadaan kalian? Bagaimana keadaan kalian, saudara-saudaraku seiman seislam dimanapun berada? Sesama mukmin muslim adalah bersaudara. Apabila terjadi kesalahpahaman di antara kita, itu biasa dalam keluarga besar. Kebenaran hanya dari Allah Azza wa Jalla. Maha benar Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf untuk menyampaikan risalah kebenaran. Allah Maha benar. Rasulullah menyampaikan kebenaran. Insya Allah kita semua mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan larangan dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Itulah manfaatnya pertemuan. Itulah gunanya diskusi, atau istilah bahasanya dialog. Berdebat. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Perdebatan bukan untuk meremukkan, untuk membantai lawan berdebat. Bukan itu tujuannya. Atau menyerang personil, bukan juga. Atau melemahkan pribadi seseorang, juga bukan. Tujuan perdebatan adalah mempertahankan dan menyampaikan kebenaran. Untuk kedepannya, aku berharap dan sangat berharap Majelis Ulama Indonesia Pusat menyediakan tempat atau ruangan bagi jamaah dari berbagai organisasi Islam untuk bertemu, berdialog, berdiskusi, atau berdebat. Ya, posisi Majelis Ulama Indonesia netral. Ini baru namanya kemajuan era kebangkitan Islam. Mari kita diskusikan hal-hal materi-materi yang menarik untuk ke depan. Ini urusan religius, keagamaan. Penting bagi kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita, bahwa Islam yang sebenar-benarnya Islam adalah bersumberkan dari Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh, bisa diyakini bukan dari Islam. Rujukan kita bukan pribadi manusia-manusia yang hidup di zaman sekarang ini, tapi rujukan kita Al-Quran dan Sunnah yang dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Kita beragama, kita berislam mengikuti cara beragama dan berislamnya para sahabat-sahabat Rasulullah, atau tabi'in, atau tabi'ut tabi'in, dan imam mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu patokan kita. Bukan si Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan. Bukan itu referensi rujukan dalam beragama. Tapi jika para Habib, Kiai, dan Ustadz menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Sunnah, itu yang sahih. Dan itu yang disebut ulama pewaris Nabi. Yang berbalik dengan ulama ulama yang jahat, menyebarkan fitnah, syubhat kepada umat,
demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan golongannya, demi jabatan dunia, dia halalkan berbagai cara. Orang-orang seperti itu yang disebut ulama su' oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama salaf tidak memikirkan hal itu. Mereka ikhlas lillahi ta'ala, menyampaikan risalah Islam berdasarkan petunjuk Allah Al-Quran dan tuntunan Rasulullah, sunnah dan hadis-hadis sahih. Mari kita lihat perdebatan ini. Ini berdebat seru tentang pertarungan ilmu pengetahuan. Mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa nilai dengan ilmu pengetahuan kita dan rujukan-rujukan kita. Mana yang berdasarkan hujjah, dalil, mana yang berdasarkan hawa nafsu dan perasaan. Yuk, kita lihat perdebatan ini. Kita mulai yang pertama. Waktu hanya 20 menit. Kami persilahkan akan membahas secara ilmiah, yaitu makna wal ahkamul bid'ah yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda An-Nizza dan Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin Ilsid. Waktu 20 menit. Sekarang pas jam setengah 10, jadi berakhir jam, nanti jarungnya jam 9. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Sebetulnya tidak ada yang harus ditakutkan, karena Pak itu NU, saya juga NU, ya. Dan insya Allah ini ukhuwah. Dan ini kita akan kaji secara ilmiah. Dan saya akan bacakan, ini buku saya miliki ketika saya jadi anggota IPNU dulu, Pak Ustaz. Saya dulu lulusan pondok pesantren yang sering nuntun Gus Dur, ya. Tambak beras. Insya Allah, kiai favorit saya Kiai Najib. Sering pesan kepada saya, ikutilah orang karena dia itu benar. Jangan ngikutin kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Di sini ada prinsip NU yang harus dijaga bersama-sama. Ada 7. NU sebagai perwujudan tis'un nahdoh. Apa itu tis'un nahdoh? Nahdoh syar'iyah, nahdoh ilmiyah, nahdoh tarbawiyah, nahdoh khuluqiyah, nahdoh ukhawiyah, dan nahdoh ta'awuniyah, nahdoh ijtima'iyah, nahdoh iktisadiyah, dan ukhrawiyah. Jadi kalau keluar dari ini bukan orang NU, ya, karena ini buku ke-NU-an yang saya dapatkan, dan sampai sekarang saya yakini itu merupakan suatu pilar-pilar nilai yang perlu dijaga. Yang menarik, khoslah kedua, NU sebagai pengawal syariat Islam secara murni. Murni berarti di sini bersih dari bid'ah. Makanya di dalam kitab Hizbun Nasornya Kiai Fakih, pernyataan beliau perlu kita acungi jempol. Man da'a ilallahi ta'ala bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah SAW fahuwa bid'iyun. Ini pernyataan Kiai Fakih. Kalau enggak, tanda tangannya beliau, Langitan 5 Rabiul Tsani 1408, Ki Abdullah Fakih. Jadi saya ulangi lagi, man da'a ilallahi bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa bid'iyun. Ini di sini ada bahasa tapi Jawa, nggak tahu di sini ada orang Jawa nggak? Sopo wong kang, yes, daripada nggak ngerti nanti ya nggak dibaca.
Sebetulnya soal masalah bid'ah itu bukan pembicaraan apalagi hang, apalagi kelompok yang dikatakan Salafi Wahabi. NU sendiri itu menekankan. Bahkan kalau kita membaca kitab, Wali Songo itu sudah menekankan bid'ah. Kita baca pernyataan Sunan Ampel. Sunan Ampel bertanya atau usul atas usulan Sunan Kalijogo. Apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal yang demikian itu tidak ada dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam Islam itu menurut Sunan Ampel itu bid'ah. Percaya enggak ini kitabnya? Cuma di sini ada dialog disela oleh Sunan Kudus. Pertanyaan Sunan Ampel ini dijawab oleh Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo. Sebab ada sebagian ajaran agama Buddha yang mirip dengan ajaran Islam, yaitu orang kaya harus menolong orang fakir miskin. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakan. Bukan mempertahankan bid'ah. Itu keinginan Sunan Ampel. Itu. Jadi kalau sekarang ada sinyalemen bahwa urusan bid'ah itu urusan Salafi, Wahabi, keliru. Keliru. Contoh aja dengan sekalian pengarang Arab. Nah, sekarang kita ke Arab nih. Barangkali Islam Arab, Islam Indonesia kita kasih semuanya. Ini di dalam kitab I'anatul Talibin soal masalah tahlilan tes. Saya bacakan dikit. Ya. Ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Enggak tanggung-tanggung. Allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Jadi, apalagi kita coba sedikit ke Arab yang lebih ini, ada Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis karangan Abu Syamah. Ini Asy-Syafi'i tulen. Ya. Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis, yang artinya Al-Ba'is pendorong, ya, mengajak untuk mengingkari bid'ah dan perkara-perkara yang dianggap baru. Beliau menurunkan berbagai macam makalah dan ucapan-ucapan ulama, ya. Di antaranya as-sahabah yanhauna 'anil bid'ah. Semua sahabat melarang bid'ah. Tidak ada satu pun yang enggak ngelarang. Ya. Pertama kali al-hasu 'anil ittiba' wan nahyi 'anil ibtida'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittiba' Rasul apa? Dengan ngikuti sunnah, ninggali bid'ah. Karena ada perkara 4 nggak bisa ketemu sampai kiamat. Tauhid sama syirik, iman sama kufur, sunnah sama bid'ah, taat sama maksiat. Nggak pernah kumpul bisa. Itu sudah logis. Kalau dicampur merah sama apa, putih sama hitam. Dan beliau juga menurunkan hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya dan juga beliau menurunkan ittabi'u wa la tabtadi'u. Asal dari Abdullah ibn Mas'ud dengan sanad yang sahih. Ittabi'u, ikutilah, wa la tabtadi'u,
Jangan membuat bid'ah, qad kufitum, telah dicukupin. Dan juga beberapa hadis dan asar para ulama, di antara na'am 'alaika bittaqwallah wal istiqamah, ittabi' wa la tabtadi', kebid'ahan. Nah, saya sebetulnya tidak terlalu tertarik membuat definisi-definisi karena mungkin semua pada tahu. Saya masuk kepada arah subhatnya aja. Banyak orang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Namanya bid'ah itu nggak ada dalilnya, hasanah pasti baik, pasti ada dalilnya. Nggak mungkin ada dua kalimat ini ngumpul. Sesat tapi baik, baik tapi sesat. Ya. Hadirin sekalian, mari kita belajar kesesatan tapi baik, baik tapi sesat. Saya kira nggak ada itu kalimat bisa dipakai. Nah, subhat yang kecil sekali, kalimat kullu. Kalimat kullu itu kadang-kadang memberikan makna ba'd. Oke, di dalam hal ini secara lughah bisa. Tapi secara fakta hadis ini nggak pernah ada. Karena hadis ini dipahami oleh sahabat tidak ada pengecualian bid'ah dalam agama sekecil apapun. Semuanya sesat. Kemudian hadirin sekalian, di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini pernyataan Umar loh Pak, bukan pernyataan saya. Jadi kalau kita runut dari semua ini, dari Wali Songo, dari pernyataan Kiai Fakih, dari pernyataan sahabat, dari ini nyambung semuanya. Jadi nggak ada satupun yang berbeda. Dari pernyataan Kiai Fakih yang ada di dalam kitab Hizbun Nasor, pernyataan Wali Songo oleh Sunan Ampel tadi, dan pernyataan ini semuanya sama, seragam. Bahwa intinya siapa yang mengajak kepada jalan Allah tanpa melalui Rasulullah itu bid'iyun. Oke. Dengan demikian, simpel banget kita coba kasih. Kalau memang kullu yang pertama fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar, berarti ada sebagian sesat yang tidak ada di neraka. Saya kira itu mungkin ditambah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian ya, dan kita berusaha mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolonglah, saling tolong menolonglah dalam mencapai kebaikan dan ketakwaan. Di antara kebaikan dan ketakwaan adalah sama-sama belajar, berusaha untuk mencapai kebenaran. Oleh karenanya diskusi kita sebagaimana yang tertulis di judul adalah diskusi ilmiah dan ukhuwah. Karena sungguhnya yang kita tahu sekarang musuh-musuh yang kita sepakati bersama lebih sangat gencarnya, seperti Syiah, liberal dan yang lainnya. Alhamdulillah hubungan kaum muslimin sejak dulu baik Arab Saudi yang disebut negara Wahabi sampai sekarang baik-baik sama apa? Indonesia, alhamdulillah. Kemudian kelompok-kelompok ormas yang sejak dulu seperti Muhammadiyah, seperti Persis ya, Al-Irsyad, tidak pernah mengkafirkan NU ya. Namanya ada perselisihan pasti ada. Tidak mungkin orang yang lahir saja kembar, kemudian dari ibu yang sama, dari perut yang sama, tetap aja ada perbedaan. Tapi kita di sini dalam rangka diskusi ilmiah ya, berusaha ya, tentunya waktu yang sangat sempit ini tidak saya rasa tidak cukup karena pembahasan yang begitu banyak ya. Dan saya sangat berharap untuk bisa berdialog secara bebas dengan Al-Ustadz Idrus Ramli dan juga Kiai Haji Syazili Tobari dalam waktu yang lain, yang lebih luas dengan waktu yang lebih panjang sehingga memuaskan masing-masing bisa mengeluarkan dalilnya. Adapun ini sekedar diskusi ilmiah yang singkat dan mudah-mudahan tujuan kita sama-sama untuk mencari apa? Ukhuwah ya. Kalau ada perbedaan kita berusaha dari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Adapun masalah bid'ah, maka setiap pembicaraan kita kembali kepada dalil. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan ini lafal-lafal yang seperti ini banyak. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka.
Kemudian juga para sahabat tidak disebutkan satupun yang menganjurkan untuk melaksanakan bid'ah hasanah seperti dinukilkan oleh Ustadz Zainal Abidin, ya, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha nasu hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihat memandang itu baik, ya. Namun kenyataannya, ya, kenyataannya kita dapati sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, ini tidak bisa kita pungkiri dalam buku-buku mereka, menyebutkan ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Seakan-akan apa yang mereka ucapkan ini bertentangan dengan konteks sabda Nabi SAW. Dia mengatakan seluruh bid'ah sesat, seluruh kesesatan di neraka. Tetapi kemudian datang Al-Imam Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh Harmalah, disebutkan bahwasanya beliau mengatakan ada bid'ah mazmumah dan bid'ah mamduhah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Demikian juga seperti Al-Aziz bin Abdissalam, kemudian juga misalnya ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Dari sini timbul pertanyaan pada diri kita, apa sih maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Apa yang dimaksud dengan? Karena saya rasa perbedaan antara kita dengan misalnya Ustaz Idrus Ramli dan Kiai Syadzili adalah pada definisi bid'ah hasanah. Ini yang ingin kita bahas. Apa itu bid'ah hasanah? Karena kenapa kok bisa seakan-akan bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah saya baca-baca perkataan para ulama, ternyata yang menjadikan Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah karena ada asar dari Umar dan disebutkan dalam riwayat tersebut. Kata Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah ada dua, bid'ah tercela, bid'ah terpuji. Kenapa? Karena Umar mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah salat tarawih berjamaah. Dan kita sepakat bahwasanya salat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah 3 hari bersama para sahabat. Hanya saja di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak bisa dikerjakan karena Abu Bakar sibuk dengan stabilitas keamanan. Ada orang-orang murtad, ada orang-orang tidak enggan bayar zakat, ada nabi baru Musailam al-Kadzdzab. Habis waktu. Oh ya. Sebenarnya semakin nikmat waktu membatasi. Saya harus tegas. Baik, kita mohon kepada sumber kedua, silakan waktu 20 menit dari jam 9 untuk ke angka 1. Tolong dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai dan para undangan yang saya hormati, wabil khusus rekan diskusi saya baik di dunia maya maupun sekarang. Saya sering ketemu Ustadz Firanda lewat dunia maya, sekarang baru ketemu orangnya. Yang semuanya saya hormati. Yang pertama, saya ingin menanggapi, ingin membicarakan masalah hadis kullu bid'atin dhalalah. Memang ada pandangan yang berbeda dengan jumhur tentang apakah ada bid'ah hasanah atau tidak. Dan pandangan ini sebenarnya berangkat dari teks hadis yang disepakati kesahihannya riwayat Imam Muslim, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadisnya yang baik yang membagi bid'ah menjadi dua maupun yang tidak membagi dua sama-sama menggunakan hadis ini. Cuma kalau yang tidak mau menerima adanya bid'ah hasanah ini berpandangan bahwa kullu bid'atin dhalalah ini lafzun amun, kalimat yang umum yang yubqa ala umumihi, yang diberlakukan pada keumumannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ibda' fi Kamali Syar'i wa Khataril Ibtida' dan kitab satunya Syarah Aqidah Wasithiyah, kata beliau, qauluhu kullu bid'atin dhalalah kalamun amun musawwarun bi aqwa lafzin dalin ala al-umum. Kullu bid'atin dhalalah ini adalah kalimat yang umum yang dipagari dengan lafaz terkuat yang menunjukkan pada makna keumuman. Karena sudah kuat begitu, maka tidak boleh dibatas-batasi, dibagi-bagi menjadi 2 apalagi menjadi 5. Itu kata beliau. Sementara para ulama yang membagi bid'ah menjadi 2,
terutama ulama Syafi'iyah yang Ustadz Firanda pasti kitabnya beliau pasti saya yakin punya ya, karena banyak mengkaji ilmu hadis. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika mengomentari hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau amun maksus. Ini adalah lafaz umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah itu maksudnya ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah, tidak semua bid'ah. Dalam hadis lain, sedangkan yang membatasi keumuman kullu bid'atin dhalalah ini banyak sekali. Antara lain hadis riwayat Muslim juga, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, memulai dalam Islam sunnatan hasanah, perbuatan yang baik. Kalau memulai berarti bid'ah, karena memulai sebelumnya tidak ada. Karena falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang meneladaninya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka sampai hari kiamat. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah. Kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Mengomentari hadis ini, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan fihi al-hithu 'alal ibtida' bil khairat wa sannis sunanil hasanat. Ini mengandung motivasi memulai perkara-perkara baik, walaupun sebelumnya belum ada. Yang penting baik. Terus kemudian beliau mengatakan wa fihi takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini juga mengandung pembatasan terhadap jangkauan hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karenanya setelah itu beliau mengutip pernyataan Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang membagi bid'ah menjadi 5. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan Syekh Utsaimin. Biasanya teman-teman salafi di Indonesia yang akrab dengan saya ini menolak pembagian bid'ah hanya berangkat dari kata-kata kullu, karena di sini ada kullu. Kalau sudah ada kullu tidak bisa dibagi-bagi. Kalau bagi-bagi berarti melanggar perintah Rasulullah. Maka jawaban kami membagi-bagi justru karena menggabungkan hadis ini dengan hadis yang lain. Kalau tidak dipahami dengan hadis-hadis yang lain, maka nanti jadinya hadis yang lain tidak bisa diamalkan itu. Termasuk dengan qaulu Umar ni'matil bid'ah. Umar mengatakan ni'matil bid'ah. Itu Imam Syafi'i di dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Jadi berdalil adanya bid'ah hasanah dengan tudillalahu biqauli Umar ni'matil bid'ah. Itu yang dianggap bid'ah oleh para ulama itu bukan jamaah sholat tarawihnya. Sholat tarawihnya sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Bukhari menerangkan beberapa unsur kebid'ahannya. Yang pertama, tarawih pada masa Umar dilakukan di awal malam, sedangkan pada masa Rasul SAW di akhir malam. Yang ketiga, beliau menganjurkan kepada satu imam. Sebelumnya ada anjuran seperti itu. Yang kedua, kemudian yang ketiga menetapkan jumlah rokaatnya. Sebelumnya tidak ada tuntunan rokaatnya harus berapa. Dalam satu riwayat ada 20 yang ma'ruf ya sampai sekarang. Jumhurul fuqaha minal madzahibil arba'ah mengatakan 20. Itu sebenarnya unsur. Nah, kemudian kembali kepada pernyataan Syekh Utsaimin. Kalau misalnya tidak mau membagi bid'ah karena kata-kata kullu, apakah setiap kalimat nas dalam Al-Quran atau hadis yang ada kata-kata kullu berarti tidak dibagi-bagi? Ternyata tidak begitu. Kata-kata kullu itu menurut teori ilmu usul fikih, ilmu agama, pemahaman teks Al-Quran dan hadis masih memungkinkan untuk memberikan makna yang terbatas. Utsaimin sendiri Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ketika beliau mencoba berdialektika dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpandangan Al-Quran itu makhluk, karena Mu'tazilah
ini dengan ayat Al-Quran, wa huwa khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kata Mu'tazilah, Al-Qur'anu syai'un, Quran itu sesuatu, berarti kalau begitu Al-Quran itu makhluk. Katanya Syekh Utsaimin, memandang Al-Quran itu makhluk karena kata-kata kulluh tidak bisa diterima, karena kulluh itu tidak selalu bermakna keseluruhan, termasuk khaliqu kulli syai'. Mana contohnya? Antara lain kata beliau tentang kisah Ratu Bilqis yang dilaporkan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, wa utiyat min kulli syai', Ratu Bilqis dikaruniakan segala sesuatu. Padahal kata Syekh Utsaimin, padahal tidak semuanya diberikan kepada Bilqis. Buktinya mulku Sulaiman, kerajaan Sulaiman bukan miliknya Bilqis. Berarti tidak semua kulluh di dalam Al-Quran bermakna keseluruhan. Kalau tidak semua kulluh di dalam Al-Quran bermakna keseluruhan, berarti di dalam hadis juga sama. Wa idza thabata at-takhsis fi syai'in minan nusus, thabata fi ghairiha minan nusus. Kalau suatu nas, suatu teks bisa ditaksis, maka yang lain selama ada mukhassisnya bisa dibatasi jangkauannya. Nah sekarang ketika kita misalnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah ini tersesat, kita batasi sebagian bid'ah saja. Lalu bagaimana dengan kullu dhalalatin finnar? Apakah bisa dibatasi? Nah, membatasi atau tidak, pertimbangannya bukan kalimat dengan satu kalimat gandeng dalam satu teks, tidak. Tetapi ada mukhassis apa tidak? Ada dalil yang membatasi. Kalau tidak ada dalil yang membatasi, ya tidak bisa dibatasi, diberlakukan keumumannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kullu dhalalatin finnar, itu tidak ada dalam riwayat Muslim, itu riwayat lain. Nah kemudian ada beberapa pandangan yang juga saya kira perlu saya diskusikan dengan Ustadz Zainal Abidin, ya, sama-sama kelahiran Jawa Timur. Ustadz Firanda ternyata juga Jawa Timur, sama-sama kelahiran Jawa Timur ini. Masalah tadi bahwa Kiai Abdullah Faqih, kemudian Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Sunan Ampel menolak tentang adanya bid'ah. Kita memahami karena beliau ini mazhabnya Syafi'i, pasti ketika berbicara bid'ah yang dilarang itu maksudnya bid'ah yang mazmumah, bukan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang tercela. Karena antara kalamul ulama, pernyataan para ulama, yufassiru ba'duha ba'dan, sebagian menjelaskan sebagian yang lain. Kemudian syubhat, pernyataan sebagian sahabat, ya, misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah kamu, jangan membuat-buat yang baru karena kamu telah tercukupi. Menurut kami ini maksudnya juga bid'ah mazmumah, bukan bid'ah yang hasanah. Mengapa? Karena dalam riwayat lain, riwayat Al-Bazzar, At-Tabrani dan lain-lain, Ibnu Mas'ud justru mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Apapun yang dianggap baik oleh umat Islam, yang dianggap baik oleh umat Islam, menurut Allah baik. Tapi maksudnya umat Islam ini ya bukan orang awam seperti kebanyakan, maksudnya para ulama. Jadi apapun yang dianggap baik oleh para ulama berarti baik. Jadi masih ada celah. Atau misalnya pernyataan Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar yang mengatakan riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu tersesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ini juga harus kita kompromikan, harus kita padukan dengan pernyataan dan perilaku Umar, Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar sendiri ini banyak melakukan hal-hal yang baru yang belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya di dalam riwayat Muslim, beliau Abdullah bin Umar menambah bacaan talbiyahnya daripada talbiyah yang maksur dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar juga mengatakan tentang bid'ah, tentang sholat duha. Ketika ditanya tentang sholat duha, Abdullah bin Umar mengatakan bid'ah wa ni'matil bid'ah. Rutin sholat duha itu bid'ah, tetapi ini sebaik-baik bid'ah. Maksudnya bid'ah karena menurut
Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW ini melakukan sholat duha hanya dalam ketika datang dari perjalanan. Tapi kalau istiqomah rutin tiap hari, Rasulullah kata beliau tidak, Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya bid'ah. Cuma kata Ibnu Umar, ni'matil bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Jadi artinya bagaimana kalau kita mengkaji pernyataan sebagian ba'dus salaf, para sahabat, harus dipadukan dengan pernyataan yang lain. Kalau tidak, maka kita akan melahirkan suatu statement, suatu pandangan, ternyata para sahabat itu tidak bisa dipegang ucapannya. Mengapa? Ibnu Mas'ud misalnya mengatakan, jangan buat-buat yang baru. Ternyata riwayat lain mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanah. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud mengajarkan menyusun sholawat, bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW yang belum pernah diajarkan oleh Nabi. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jila'ul Afham fi Sholati Wassalami ala Khairil Anam. Ternyata seperti itu. Karenanya para ulama fuqaha ini membagi-bagi bid'ah menjadi 2, apalagi menjadi 5. Itu bukan karena tidak tahu terhadap hadis kullu bid'atin dhalalah, dan bukan karena mereka berani menentang Rasulullah, bukan. Tetapi karena memadukan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Jadi ternyata ini memang manhaj para ulama fit ta'amul, dalam berinteraksi dengan nusus asy-syar'iyyah. Kemudian juga saya ingin menanggapi kitab Al-Ba'its Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi, kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Imam Abu Syamah ini dalam masalah bid'ah sangat keras. Dan karenanya kitab ini disenangi orang-orang yang senang memerangi bid'ah. Dan beliau mazhabnya Syafi'i, tetapi beliau juga tidak kaku. Karena di dalam kitab Al-Ba'its, beliau justru mengatakan, wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina. Termasuk bid'ah yang paling hasanah pada zaman sekarang adalah Maulid Nabi. Coba dilihat dalam kitab Al-Ba'its. Insyaallah di sana ada itu. Karenanya menurut hemat saya, membaca nusus para ulama harus dibaca secara keseluruhan. Tidak bisa dibaca secara sepotong-sepotong. Kemudian ada juga ya pandangan sebagian orang yang mengatakan, misalnya ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan ni'matil bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah, maka orang ini akan berkata itu maksudnya bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Nah, kalau ini dikatakan bid'ah secara bahasa, berarti Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini main-main dengan ucapannya, tidak sungguhan. Padahal beliau berbicara ni'matil bid'ah di hadapan para sahabat, lalu hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Beliau berbicara bukan dalam kapasitas sebagai dosen bahasa yang mengajarkan bahasa Arab, bukan. Tetapi sebagai seorang khalifah yang rasyid, yang syar'i, yang sunnahnya harus kita ikuti. Karenanya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Ini maksudnya al-haq asy-syar'i, kebenaran secara syar'i, bukan kebenaran secara lughawi. Kalau ni'matil bid'ah itu kita katakan bid'ah secara lughawiyah, berarti maksud Rasulullah itu kebenaran secara lughawi saja, bukan kebenaran syar'i. Padahal kan tidak seperti itu menurut pemahaman kami. Dan kami tidak memaksa ya Ustaz Zainal, Ustadz Firanda atau yang lain sama dengan kami. Karena seperti beliau katakan tadi, mungkin seorang anak yang bersaudara kembar saja bisa berbeda pendapat. Nah, kemudian juga saya kira pandangan ulama Syafi'iyah ini sangat banyak masalah bid'ah itu. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita
dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Mirahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal, beliau juga tahlilan. Itu bukan nggak tahu dengan isi Anatul Thalibin. Saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ketika adat ini kalau diberantas ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Mungkin bisa dibaca dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Karena waktu sudah habis, maka saya kembalikan. Mungkin nanti khusus tahlilan kita bicarakan dalam diskusi tentang tahlilan. Waktu dikembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beliau yang mungkin bertanya, ini beliau menanggapi. Nanti untuk sesi yang berikutnya, beliau yang bertanya, yang menanggapi. Silahkan Pak Al-Alama Al-Masyayikh, Pak Ustadz Zainal atau Pak Ustadz Firanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Apa tadi yang telah disampaikan oleh saudara kita Ustadz Idrus Ramli tentang bolehnya bid'ah hasanah, kita sepakat kembali kepada dalil kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Sekarang untuk menjadikan kullu itu sebagai suatu yang amun makhsus, suatu umum tapi dikhususkan, maka butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asal bahwasanya kullu adalah memberi faedah apa? Keumuman. Ini disepakati oleh para ahli usul. Kemudian beliau Al-Akh Idrus Ramli menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan boleh dikhususkan. Contohnya ya tadi diantaranya seperti dalil man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia mengatakan namanya sanna dalam bahasa Arab itu ikhtira', membuat sesuatu yang baru, dan ini tidak benar. Karena telah disebutkan oleh Al-Azhari, salah seorang ulama Syafi'iyah besar ahli lughah yang hidup pada tahun abad keempat, wafat 370 kalau tidak salah, dalam kitabnya Tahdzibul Lughah menyebutkan bahwasanya makna sanna bukan artinya menciptakan tapi memulai. Ya, man ibtada al-amra, ya barang siapa yang mulai suatu perkara, ya kemudian fatabi'ahu ghairuhu au diikuti oleh orang selanjutnya. Ini disebut dengan apa? Sanna, ya. Oleh karenanya kalau kita lihat dari konteks hadis tersebut, kenapa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memulai man sanna fil Islam sunnah hasanah? Konteksnya jelas bahwasanya ada sahabat miskin, kemudian Rasulullah SAW ada orang di antara sahabat Ansor yang memberi sumbangan, sedekah. Sekarang saya tanya, sedekah itu bid'ah atau bukan? Sedekah bukan bid'ah, tetapi dia yang mulai akhirnya diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka sana tidak ada dalam bahasa Arab artinya harus ikhtira', harus apa namanya? Menciptakan. Ini tidak benar dalam bahasa Arab, dan saya sudah katakan yang ini saya nukil dari perkataan Al-Azhari, ulama dari mazhab Syafi'iyah yang termasuk banyak orang para ahli lughah yang menukil dari Azhari tersebut, ya. Kemudian ada pun dalil yang kedua, ya, ada Ibnu Mas'ud yang mengatakan ma ra'al muslimuna hasanatan fa huwa indallahi hasanah. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin adalah baik, maka dilihat oleh Allah juga baik. Kita kumpulkan riwayat ini. Ternyata pembicaraan Ibnu Mas'ud tentang pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar sebagai khalifah. Tatkala itu para sahabat sepakat bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan dilihat oleh kaum muslimin yaitu para sahabat sebagai kebaikan, maka itu kebaikan. Karenanya banyak ulama yang menyebutkan hadis ini untuk masalah ijma ulama. Jika ulama semua sepakat, bukan sebagian orang berpendapat ini baik kemudian diikuti. Karena kalau kata Ibnu Hazm rahimahullah, kalau kita artikan muslimin di sini ba'dul muslimin, apa yang dilihat oleh sebagian muslimin itu baik, maka kita akan diperintahkan oleh Allah dengan dua yang kontradiktif. Kenapa? Karena bid'ah selalu begitu, ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Kalau gitu kita ikut pandangan yang mana? Pandangan yang mengatakan misalnya ini baik atau ini buruk, susah. Oleh karenanya barang siapa yang menafsirkan muslim di situ alif lamnya adalah alif lam menunjukkan ba'dul muslimin, maka kata Ibnu Hazm dia telah menyatakan Allah memerintahkan kita kepada dua hal yang kontradiktif. Oleh karenanya al-muslimu di situ artinya ijma, dan disebut oleh para ulama ini merupakan dalil ijma. Oleh karenanya dua dalil ini tidak bisa mentaksis kullu bid'atin dhalalah, ya. Adapun ayat-ayat yang disebutkan semuanya kalau ada dalil mentaksis maka silakan tafadhal. Namun jika tidak ada dalil mentaksis
maka kembali kepada keumuman. Adapun perkataan Idrus Ramli tentang perkataan nikmatul bid'atu hadhihi, bahwasanya Umar demikian maka ini tidak benar, karena dipahami oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang besar mazhab Syafi'i setelah zaman Imam Nawawi, dalam muhaqqiq mazhab Syafi'i. Dia mengatakan bahwasanya perkataan Umar bin Khattab adalah bid'ah lughawiyah dalam kitabnya Fatwa. Habis. Mohon maaf Ustaz. Ya, saya sebenarnya semakin senang Pak Ustaz bicara terus, tapi waktu juga yang menghukum saya sendiri. Memang kalau majlis ilmu nih sudah dapat pahala, malaikat menyaksikan, wah luar biasa. Baik, silahkan Pak Ustadz, waktu 5 menit. Saya lihat terus jam itu sampai tidak berkedip sampai nomor 4. Terima kasih ya. Yang pertama saya menanggapi makna sunnah. Bahwa sunnah maknanya memulai. Saya tidak menggunakan kitab bahasa karena di kitab lughah sunnah yang bermakna memulai itu banyak, dan kitab lughah itu tidak hanya karangannya Azhari, kitab-kitab yang lain ada. Saya kembali kepada hadis riwayat At-Tabrani dan lain-lain tentang makmum masbuk. Dulu ketika orang terlambat berjamaah, biasanya mendapat isyarat dari makmum yang telah datang awal. Rasulullah SAW dapat berapa rakaat, lalu orang ini akan mengejar kemudian bareng. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal datang terlambat beberapa rakaat. Oleh teman-temannya diberi isyarat bahwa Rasulullah SAW sudah dapat sekian. Ternyata Mu'adz bin Jabal langsung saja mengikuti. Setelah selesai salam, beliau menambah kekurangannya. Selesai sholat, kata Rasulullah SAW, qad sanna lakum Mu'adz, Mu'adz telah memulai cara baru buat kamu. Hakadza fasna'u fi sholatikum, seperti itulah kalian lakukan dalam sholat kamu. Dikatakan sunnah karena sebelumnya belum ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara makmum masbuk, yang memulai Mu'adz bin Jabal. Atau hadis lain tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil, di dalam kitab-kitab awwalu man sanna al-qatla Qabil, orang yang pertama kali mensunnahkan memulai pembunuhan adalah Qabil. Karenanya Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi itu ahli hadis, beliau hafiz, hufat ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami levelnya masih di bawahnya. Imam Nawawi tanpa ragu-ragu mengatakan wa fihi takhsisu qouli sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, tanpa ragu-ragu. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang mengatakan maksud ni'matil bid'atu hadhi, itu maksudnya ini bukan berarti beliau menolak bid'ah hasanah, karena memang ada sebagian ulama kita ini yang menolak nama bid'ah hasanah. Yang masuk bid'ah hasanah itu dianggap sunnah. Karenanya perkataan Umar ni'matil bid'ah, karena sebenarnya sunnah secara syar'i. Nah, berdasarkan pemahaman ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami juga seperti Maulid Nabi, zikir bersama, itu sebenarnya adalah sunnah syar'iyah, cuma bid'ah lughawiyah. Jadi yang masuk bid'ah lughawiyah itu sebenarnya yang bid'ah hasanah. Coba diteliti lagi pernyataan Ibnu Hajar Al-Haytami, karena Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang faqih bermadzhab Syafi'i, dan beliau sangat cinta terhadap Imam Nawawi, juga terhadap Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Kemudian yang kedua, bahwa sababul wurud hadis man sanna fil Islam ini masalah sedekah. Kalau begitu ini harus dikembalikan kepada sedekah. Kita kembali kepada usul fikih, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pertimbangan dalam memahami teks melihat keumuman lafaz, tidak meninjau kekhususan sebab. Kalau kita harus melihat sababul wurud hadis, mengapa kullu bid'atin dhalalah tidak kita kaji sababul wurudnya lalu khususkan kepada sababul wurud itu? Mengapa tidak seperti itu? Kan harusnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ini memang sababul wurudnya masalah ijma' tentang khilafatu Abi Bakar. Tetapi perkataan beliau kan umum. Kembali kepada kaidah usul fikih tadi. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karenanya beliau juga membuat cara baru dalam membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Susunan sholawat ini belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa sunnah ini bermakna memulai, bukan pemikiran saya pribadi, tetapi pemikiran para ulama ahli hadis. Jadi bukan pemikiran saya. Saya kira waktu sudah habis. Kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah ya Allah, dengan seraya berserah diri kepada Allah, hanya kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Seru ya? Ini baru kecerdasan. Ini baru ilmiah. Saya berharap untuk kedepannya budaya-budaya perdebatan seperti ini terus kita tumbuh kembangkan. Kita undang manusia-manusia yang dari berbagai provinsi Indonesia yang disebut tokoh-tokoh di tempat tinggalnya untuk melakukan diskusi dan perdebatan ilmiah seperti ini. Insya Allah kita akan cerdas sebagaimana layaknya pedang selalu diasah. Dia akan cerdas. Dia akan cerdas. Itulah yang harus kita galakkan untuk ke depan. Perdebatan ilmiah. Saya hanya menyampaikan. Saya menyediakan panggung untuk menghadirkan para ilmuwan melakukan diskusi dan perdebatan. Tapi kalian-kalianlah yang menyimpulkan. Ingat, saya meminta dan berharap bagi yang kurang ilmunya jangan coba-coba menilai atau komen, karena menilai sesuatu itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan, pastinya Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Jangan asal bicara, jangan asal bunyi, bicaralah berdasarkan ilmu. Ilmu bukan berpihak kepada manusianya, bukan berpihak kepada golongannya, juga bukan. Tapi kita berpihak kepada kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita selamat dimanapun, di dunia dan akhirat, bila kita berpihak kepada yang hak, memerangi kemaksiatan-kemaksiatan yang ditubuh-suburkan oleh syaitan-syaitan dari jenis manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.